Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali bersama saya Muhammad Zuhdi kembali lagi membersamai kamu, dan di hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang siswa perguruan MA Perguruan Islam Arisalah, yaitu Thorik Ziyadatul Khair. Selamat pagi Thorik. Pagi. Oke ya. Bagaimana nih Thorik kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat seperti biasa. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan Thorik Ziyadatul Khair. Thorik ini merupakan salah seorang siswa ya, yang memiliki prestasi di bidang bahasa, atau lebih spesifiknya tentang kebudayaan Jepang. Nah, pasti penasaran kan? Nah, mari kita simak berikut ini. Nah, Thorik, Thorik sekarang di Arisalah kelas berapa nih, Rik? Sekarang ini anak sedang di kelas 2 MA. Kelas 2 MA, kelas 11 berarti ya? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 IPA atau IPS atau Timteng? Anak jurusan IPA 1. IPA 1 ya. Nah, Thorik asalnya dari mana, Rik? Anak asalnya dari Padang. Padang, lahir di Padang ya? Lahirnya di Agam. Oh, lahir di Agam Ya. ya. Thorik berapa bersaudara, Rik? Anak pertama dari 5 bersaudara. 6 bersaudara. Anak pertama dari 6 bersaudara. Masya Allah, rame ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kemarin Ustadz dapat info bahwasanya Thorik menjuarai salah satu cabang lomba di Bungkasai UNP. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Itu di bidang apa, Rik? Bidang anak ikut cabang kanji kontes. Kanji kontes. Satu itu, Rik, yang diikuti? Kalau anak ikut 2 kanji Dua. kontes 1, sagubur kontes 1. Iya. Tapi yang menang hanya 1 kanji kontes saja. Kanji kontes saja, alhamdulillah ya. Dari 2 lomba yang diikuti, yang dijuarai 1 ya. Satu, Itu ya. kanji kontes. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, nah pemirsa di rumah tentu masih bingung nih. Bungkasai itu apa? Bungkasa itu artinya, bungkasa itu kan berasal dari bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. kalau Jadi bahasa dia Indo- bukan kalau biasa kan event-event lomba itu kan dia singkatan, misalkan respect, risalah, science ya. and social kan. Kalau Bungkasai ini bukan singkatan berarti ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, Emang itu? diambil dari bahasa Jepang sebenarnya. Oh, emang. Bungkasai- Artinya apa, Rik? Bungkasa itu artinya festival budaya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oh, oke. Berarti Bungkasai ini adalah bahasa Jepang yang artinya festival budaya. Oke. Berarti banyak perlombaan, Rik? Atau Ada banyak. atau banyak kegiatan berarti dalam event Bungkasai Ya, itu? benar. Oh, banyak ya. Ya. Ada mungkin pameran kostum Jepang mungkin ya. Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya ya. Nah, Oke. Kalau boleh tahu apa aja event kemarin, Rik, yang Thorik lihat waktu pada saat lomba tersebut? Kalau seingat saya, perlombaannya selain yang ikuti kanji kontes dan sagubun kontes, juga ada kana kontes, lalu ada cerdas cermat, Cerdas cermat, lalu ada solosong, Solosong, shuji. Shuji ini tibanya kayak kaligrafi, tapi Kaligrafi. kita kaligrafinya Jepang. Oke. Ternyata pemirsa bukan cuma bahasa Arab yang punya kaligrafi, Jepang juga punya ya. Ya, Suji namanya ya. shuji. Oke, baik. Selain itu apa lagi, Rik? Selain itu ada cosplay. Cosplay. Oke. Ini orang yang cosplay itu memakai kostum yang ada di anime-anime Oke. dan sebagainya. Lalu pokoknya Itu semua dilombakan ya? ya dalam magang. Dilombakan. Oke. Ada yang bentuk pameran nggak, Rik, di event Bungkasai ini? Pameran Atau misalkan pameran apa? Look rumah di Jepang gitu, ada nggak? singkat saya enggak. Oh, nggak ada. Berarti di Bungkasai yang kemarin Thorik ikuti itu semua dikemas dalam bentuk kompetisi atau lomba gitu ya. Ya. Oke. Nah, peserta dari mana saja nih, Rik? Peserta yang ikut Bungkasai ini, atau memang yang dibuka untuk SMA sederajat saja, atau tingkat SD-nya ada, SMP-nya ada, atau gimana, Rik, kemarin? Kalau untuk perlombaannya ada untuk
tingkat SMA dan sederajat. Oke. Ini diikuti kalau tidak salah oh, SMA di Provinsi Sumbar, Di Provinsi Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Oke. Lalu ada juga perlombaan ini juga dibuka untuk umum, Mas. Buka untuk umum. Ya. Berarti ada kategori umumnya ya? Ya, ada kategori umum. Oke. Kategori umum SU semua umur. Ya. Oke. Berarti kalau Ustaz punya basic Jepang bisa ya ikut ya? Bisa. Oke. Nah, jadi di antara tadi banyak perlombaan yang Torik jelaskan, kenapa Torik memilih untuk mengikuti kanji dan apa tadi? Kanji dan sakubun. Nah, sakubun. Kenapa, Rik? Oh, Ana milih kanji sama sakubun ini pertama karena oh Ana bisa ikut Oke. kanji sama sakubun. Lalu kanji sama sakubun ini biasanya pesertanya lebih sedikit. Oh, oke. Jadi kalau oke. peserta sedikit itu Peluang juaranya juga ya besar. cerdas baik. Itu pemirsa, itu salah satu strategi kita dalam mengikuti suatu event perlombaan. Bahasa lainnya itu mengantrilah di antrian yang sedikit ya. Iya. Agar dan peluang kita untuk juara pun besar ya. Iya. Nah, dan memang untuk setiap perlombaan yang juara tuh kan hadiahnya setara aja. Iya, Sama sama. kan. Oke. Itu sebuah kecerdasan dalam memilih event lomba yang kita ikuti. Baik. Nah, tadi kan kanji dan sakubun. Apa nih, Rik? Perbedaan perlombaan kanji dan sakubun. Ini sama-sama menulis ya? Ya, Sama sama keterampilan menulis yang diuji ya. Oke. Apa, Rik? Coba bisa jelaskan ke pemirsa kita. Kalau kanji ini nanti kita dites kemampuan kita untuk memahami kanji, baik itu cara baca kanjinya, Oke. lalu artinya bahasa Indonesianya apa, Mhm. lalu dalam kalimat kayak gimana bentuknya. Artinya kalau di bahasa Inggris grammar kali ya? Kurang tepat. Ya lebih kurang seperti itu. Beririsan ya, mirip-mirip Ya, seperti mirip-mirip. itulah. Oke. Kalau sakubun apa, Rek? Kalau sakubun ini kita disuruh mengarang dalam bahasa Jepang. Jadi kita dikasih kertas khusus untuk karangan. Lalu kita disuruh buat 3 paragraf, coba pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ya, Ya. nanti temanya disediakan sama panitia, kita disuruh buat. Oke. Berarti itu kita nulis Jepang ya? Ya, nulis Jepang. Nggak ada pakai bahasa Indonesia. Oke. Sebentar, Rek. Kalau kita kan sama tahu nih, kalau bahasa Indonesia kita nulisnya dari kiri ke kanan. Ke kanan. Ya kan? Nah, kalau bahasa Arab dari kanan Ke kiri. Nah, kalau Jepang gimana, Rik? Jepang nih ada 2 cara nulisnya. Ada 2. Oke. Ada dia dari kiri ke kanan, sama kayak bahasa Indonesia. Oke, dari Lalu kiri ada ke dari kanan. atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya, Oke, atas ke oke, bawah. oke. Ya. Dari atas ke bawah. Oh, berarti bukunya semacam kayak portrait gitu kali ya? Nah, Potret mirip ya. gitu ya. Oh, oke. Nah, berarti kemarin ketika yang dinilai apa aja nih, Rik? Pada saat lomba sakubun itu, apakah memang cerita kita itu yang dinilai atau memang kaidah-kaidah penulisan juga masuk dalam penilaian? Yang dinilai itu pertama yang pasti kaidah dinilai. Oke. Kaidah, lalu penggunaan kanjinya, makin banyak kita pakai kanji, makin banyak nilai yang kita dapat. Lalu kalimatnya apakah bagus, apakah runtut, habis itu apakah sesuai dengan tema yang diberikan, Kesesuaian dengan tema. ya sesuai dengan tema. Dan juga mungkin kerapian tulisan juga dinilai. Kerapian Ya, tulisan. tentu juri juga nggak mau nengok tulisannya yang jelek gitu. Oke. Nah, Kalau di kalau kita nulis kaligrafi bahasa Arab atau nulis bahasa Arab gitu ya, kan kita ada acuan garis gitu ya. Oh, ya. Kalau di bahasa Indonesia kita juga ada acuan garis. Kalau kertas di Jepang nih gimana, Rik? Ada garisnya juga atau enggak? Kertas di Jepang Ya, ada juga garisnya ya. kalau kita nulis huruf Jepang Ya. per garisnya itu ada aturannya. Oh. Garisnya itu seperti ini mulainya, seperti ini akhirnya, Oke. urutannya seperti ini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. Nah, terus ini juga, Rik. Kita sama tahu ya, ini enggak apa kita perbanding-bandingkan ya supaya kita jelas bedanya, pemirsa. Nah, kalau di bahasa Arab kita kan punya
semacam kayak pulpen kaligrafi kali ya. Ya. Nah, kalau di Jepang ada juga hal semacam itu atau memang kita pena garis lurus aja kayak biasa? Kalau untuk shuji tadi, untuk kaligrafi Jepang tuh biasanya setahu saya pakai kuas. Kuas ya. Ya, Kuas. kuas. Oke. Karena kan dia pakai tinta lalu kita tulis di kertas. Kalau menulis biasanya enggak berlaku kayak gitu ya. Nah, Oke. Baik, baik, baik. Nah, eh, itu tadi event mengenai kanji dan kalau kanji, Rik, gimana Rik? Kalau kanji apa saja yang dinilai gitu? kalau kemarin itu lomba kanjinya bentuknya soal pilihan ganda. Soal pilihan Ya, ganda. jadi kita cuma tulis A, B, C dan D aja. Maksudnya gimana Rik? Misalnya nanti ada satu kanji. Mhm. Nanti soalnya apa baca kanji tersebut. Oke. Nah, misalnya nanti optionnya A. Oh, bacanya tuh kata. Oke. B kan bacanya tuh kita. Ada semacam itu. Kata itu ditulis dalam bahasa Indonesia ya? Kayak bahasa Jepang. Bahasa Jepang Iya. juga. Oh, oke, oke, oke. Oh, gitu. Berarti semua soal itu dalam tulisan bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang full. Oke, full ya. Perintahnya juga pakai bahasa Jepang. Perintahnya pun bahasa Jepang. Kalau kita mengerjakan soal kanji tersebut, apa namanya? Kita apa namanya? Soal itu kalau di bahasa Indonesia kan kita ada poin-poin ya, pilihan ganda apa semacam soal gitu juga enggak? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kanji dan apa tadi? Sakubun. Sakubun ya. Saya lupa terus ini. Nah, Rik, tentu pemirsa di rumah dari tadi kita bilang kanji, sakubun, suji semacam itu pasti roaming nih, enggak tahu nih gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu klasifikasi tulis menulis tuh ada berapa aja atau jenis-jenis huruf kali ya? Apa pertanyaan lebih tepatnya? Jenis-jenis huruf kan? Jenis-jenis huruf ya. Jenis-jenis huruf di Jepang tuh ada 3. Ada 3. Hiragana, katakana, sama kanji. Bedanya apa tuh? Bedanya tuh apa? Kalau dari hiragana dulu. Kalau hiragana ini kalau dengan bahasana Ya. hiragana ini penggunaannya untuk kalimat secara umum. Kalau katakana ini kalau kita pakai katakana kalau mau nulis kosakata yang berasal dari serapan bahasa asing. Oh, Contoh katakana tadi ya. Ya, katakana. Contohnya di bahasa Jepang itu bahasa Jepang TV itu terebi. Terebi. Terebi ini diambil dari bahasa Inggris. Karena diambil dari bahasa Inggris nih kita tulis pakai katakana. Katakana. Kalau satu lagi Kanji ya. Kanji. Hiragana, katakana, Kanji. kanji. Ada 3 ya. Ya. Kalau kanji seperti apa? Kalau kanji ini sendiri diambil dari huruf Cina. Oh. Lalu istilahnya diadaptasi ke Jepang. Oh, gitu. Lalu kanji ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak ya. Menurut yang pernah Anda baca, jumlah kanji yang biasa digunakan itu ada 10.000. 10.000. Ya, 10.000 bentuk atau 10.000 huruf atau 10.000 kata? 10.000 huruf. Wow. Kita kalau di bahasa Indonesia itu cuma ada 26. 26. Ini 26. 10.000. Ini 10.000. Berapa kali lipatnya? Oke. Baik pemirsa, tentu kita penasaran ya. Kenapa Torik seorang siswa atau santri di MA Perguruan Islam Arisalah mampu menguasai bahasa Jepang ya. Tentu pasti penasaran. Apakah memang ya, nanti kita lihat di segmen berikutnya. Ya, oke, kita break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan bersama Torik ya, tentu tentang bagaimana Torik bisa menguasai bahasa Jepangnya. Apa kisah di balik itu? Oke, kita break sejenak setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kita masih cerita bersama Torik Jadatul Khair, pemenang lomba bungkasai cabang kanji. Nah pemirsa,
perlu kami sampaikan, program ini merupakan kolaborasi SIP FM Padang dengan Perguruan Islam Arisalah Padang. Tentunya program ini bisa disimak juga di channel YouTube Arisalah Sumbar dalam segmen Risalah Cerita dan di channel SIP Media dalam segmen School on the Air. Nah, Torik, tadi kita sudah cerita tentang bagaimana festival budaya ya. Festival budaya atau Bungkasai di UNP pada saat itu ya. Ya. Nah, Torik menjuarai di cabang kanji ya. Juara 1 ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya 1. Nah, tentu pemirsa di rumah penasaran ya. Kenapa Torik bisa menguasai bahasa Jepang? Nah, apakah memang Torik belajar dari ya memang sungguh-sungguh belajar bahasa Jepang atau kenapa, Rik? Jadi anak bisa bahasa Jepang itu pertama karena terpaksa. Karena terpaksa. Ya. Oke. Soalnya waktu anak kelas 3 SD, Udah SD. orang tua anak kuliah di Jepang. Oke, berarti mengikuti orang tua yang Ya, kuliah Jepang. kami sekeluarga pindah ke Jepang. Mhm. Setelah pindah ke Jepang, anak lanjutkan SD juga di Jepang. Berarti pindah ya? Pindah. Ya, oke. SD-nya bukan SD Indonesia Jepang atau seperti itu, tapi emang SD negeri Jepang, emang SD Jepang tok. Oke. Ya. Oke. Menarik nih pemirsa. Sekolah berarti kelas 1 kelas 2 SD udah di Indonesia ya? Kelas 1 kelas 2 masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Lanjut di kelas 3 Pindah ke Jepang. pindah ke Jepang. Oke. Menarik nih. Nah, Torik, selama di Jepang apa nih yang apa namanya kehidupan yang berbeda gitu antara kita di Indonesia dan Jepang, termasuk nanti di sekolahnya gimana? Apa perbedaannya, Rik? Kalau lingkungan tempat tinggal dari rumah itu Oke. nah pasti berbeda. Semuanya serba baru, tetangga baru, Oke. rumah baru. Di Jepang itu kami tinggal di apartemen, Apartemen. bukan oke. rumah biasa. Aha. Habis itu lingkungannya, musimnya, semuanya serba baru. Eh, tentu kan kita tahu, Rik, di Indonesia SD kan ada 6 tingkat ya, kelas 1 Ya. sampai kelas 6. Nah, kalau di Jepang gimana, Rik? Jepang alhamdulillah Beda atau sama? masih sama. Masih sama ya. Jadi tidak perlu terkejut kali di Jepang. Oh, oke oke. Berarti bisa melanjutkan di kelas 3 juga bahasanya di situ. Iya, kelas 3. Oh. Tapi kalau kurikulum pengajarannya gimana, Rik? Kalau kurikulum sudah pasti berbeda. Berbeda ya. Nah, kalau di Jepang itu untuk selevel anak kelas 3 SD itu yang dipelajari apa, Rik? Oh, Kalau kita di Indonesia kan kita tentu belajar tambah kurang gitu kan. Perkalian kelas 3 udah masuk kali ya di Indonesia ya? Belum, kelas 4 kelas tinggi biasanya masuk perkalian. Biasanya masih tambah kurang, operasi aljabar. Nah, kalau di Jepang kalau untuk khusus matematika tadi kita bahas ya, itu sama atau beda atau malah nggak ada belajar matematika? kalau dari waktu di SD dulu, semua pelajaran tuh karena bahasa Jepang utama. Hmm, Tuh awal-awal belum menguasai kali. Oke. Jadi susah kali. susah ya. Kecuali ada Apa? satu yang bisa anak ikuti, Apa? matematika. Matematika. Oke. Soalnya udah pasti Bahasa matematikanya Ya. sudah jelas ya, kita pahami ya, seluruh masyarakat dunia tahu Ya. bahasa matematika ya. Oke. matematika tuh kalau angka 1 ya pasti angka 1. Oke. Nggak pakai bahasa Jepang 1. Ya. Eh berarti yang dipelajari di Jepang tuh apa aja nih? Kalau kita kan di Indonesia kan ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, ada IPS. Nah, kalau di Jepang tuh apa aja mata pelajarannya kali yang paling tepat? Kalau mata pelajarannya ada beberapa yang sama dengan Indonesia. Contohnya seperti matematika. Matematika ini masih sama. Oke. Lalu ada IPA. IPA. Bedanya sana pakai bahasa Jepang sebenarnya. Oke. Ya. IPA. Lalu ada IPS. Bahasa Indonesia di Jepang tuh jadi bahasa Jepang. Oke. Bahasa Jepang. Jadi kita belajar teks, belajar dialog itu bahasa Jepang. Oke. Lalu ada mapel yang baru pertama kali anak belajar di Jepang. Apa tuh? Itu musik. Musik. Ya, musik. Di SD belajar musik. Oke. Lalu ada kaligrafi Jepang. Kaligrafi Jepang. Ya. Dari SD sudah belajar kaligrafi berarti ya? Ya, sudah belajar. Oke. Dari SD kita sudah menggores-gores kuas di kertas. Oke, baik. Lalu ada
prakarya ini masih sama lah Indonesia. Prakarya, oke. Eh, ya itu ya. Oh, jadi secara garis besar sama, cuma ada beberapa tambahan-tambahan tadi yang berbeda ya. Ya. Oke. Nah, selama di Jepang teman-temannya tentu orang Jepang semua kan? Iya pasti. Bergaul gimana Rik? Kita nih orang, tapi Tori kayaknya kelihatannya udah kayak orang Jepang, keturunan Jepang ya, kelihatannya nih udah terasa ya, atau karena makan makanan Jepang atau gimana nih? Kalau dulu Maksudnya gini, kalau kita sama orang Eropa kan berbeda nih, Ya. kulit jelas berbeda, tapi kalau kita sama Jepang kayak kalau kita putih udah mirip-mirip gitu ya kan? mungkin karena pengaruh tinggal Jepang ya selama 3 tahun. Oke. Jadi sisa-sisanya masih tertinggal. Masih tertinggal ya. Oke, nah jadi kalau pergaulan selama di Jepang gimana nih? Sama orang-orang asli Jepang, gimana nih? Jadi Ada waktu kesulitan atau gimana? waktu SD dulu ada punya kawan orang Indonesia. Jadi Oh. sama-sama pergi ke Jepang. Jadi di sekolah itu juga sama-sama satu kelas. Oke. Jadi tidak Nggak terlalu soliter ya? tidak sepi-sepi amat. Oke, oke. Adalah kawan senasib di kelas. Oke, oke, oke. Jadi awal-awal itu kemampuan bahasa Jepangnya tuh nol besar. Oke, Nggak nol tahu besar, apa-apa. ya. Tiba-tiba langsung sekolah Jepang, belajar bahasa Jepang. Anak paham sama sekali. Oke, oke, oke. Nah, dengan kawan-kawan pun tentu tidak bisa komunikasi. Ya. Ngobrol. Tapi bahasa isyarat kali ya? Oh ya. Bahasa isyarat kali ya? Oke. Lalu setelah beberapa minggu, Ana diikutkan les bahasa Jepang Oh, di luar sekolah berarti? di luar sekolah sama sekali seminggu. Itu tutornya, mentor tentu orang Indonesia? Orang Jepang. Orang Jepang, tapi dia ngerti bahasa Indonesia? Gimana ya ceritanya? Pokoknya Ana bisa les dengan senseinya. Oke. Nah, tentu ketika kita memahami bahasa Jepang tentu kita harus tahu juga nih bahasa translate-nya kan, Oh ya. ya kan? Metode belajarnya tuh misalnya kita belajar vocab. Oke. Belajar vocab tuh kita dikasih Gambar kali. ya bisa ilustrasi Oh, atau gambar. Ilustrasi, ya, ya, ya. Jadi nggak harus bahasa Indonesia ya. Jadi Ya. barang ini bacanya ini gitu kali ya. Oke, oke, oke. Berarti memang bukan orang Indonesia yang mengajar bahasa Jepang. Oke. Lanjut, Rik. Tadi tentang apa namanya? Tentang kesulitan dalam interaksi sama teman-teman. Oh ya, awal-awal itu tidak bisa komunikasi sama sekali. Setelah ikut les beberapa bulan kemudian, sama kelamaan bisa bicara sedikit-sedikit, Oke. bisa tanya-tanya kawan, bisa minta tugas, bisa minta Iya, iya. traktir. Mungkin sekitar 6 bulan lebih kurang udah bisa komunikasi seperti biasa. Udah komunikasi verbal bisa ya. Ya, kelas 4, lalu lanjut kelas 5, itu udah berbaur seperti siswa biasa. Berarti lidahnya udah lidah Jepang banget Udah. waktu kelas 5 itu ya. Oke, oke. Nah, waktu awal-awal ketika kelas 3 tadi sensei atau guru kelas di Jepang itu bagaimana, Rik, berinteraksi dengan kita siswa asing gitu? Pokoknya senseinya berusaha lah membuat Oke. anak atau kami nyaman. Oke. Jadi mungkin dalam bidang akademik tidak dituntut sekali. Jadi istilahnya beradaptasi dulu pelan-pelan gitu. Oke, oke, oke. Berarti sensei juga paham ya, Ya, kesulitan kita ya. Oke, tadi tempat tinggal, Tori tinggal di apartemen, sekolah di Jepang seperti itu ya. Dan juga tadi setelah kelas 5 itu sampai kelas berapa, Rik, di Jepang? Karena sampai kelas 5 SD. Sampai kelas 5. Berarti kelas 6 ke Indonesia lagi? Kelas 6 ke Indonesia. Kelas 6 berarti lanjut di Indonesia ya? Lanjut di Indonesia. Nah, kalau terkait kan kita kan tahu nih apa namanya, ada naik kelas atau enggak naik kelas. Nah,
tentu di kelas 3 tentu Torik kan kesulitan. Ya. Nah, itu kan sensei pun memaklumi bahwasanya kita akan sulit di akademik. Nah, nilai-nilai gimana? Oh, nilai-nilainya kalau bentuk rapor di Jepang itu nilainya berupa ABC ya. Oh, oke. Lalu kan ada istilahnya indikator-indikator. Mm-mm. Jadi beberapa indikator yang anak belum bisa itu gimana ya Tidak istilah? dibebankan ke Ah, kita. ya tidak dibebankan. Oh, oke 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 oke. Ngerti ngerti. Nah, jadi memang jika memang itu kita tidak mampu dengan indikator itu kita melaluinya, berarti memang tidak dibebankan ke kita ya. Ya. Jadi indikator-indikator yang perlu atau kita mampu saja yang dinilai. Ya. Oh, gitu ya. Oh, menarik ya. Berarti memang secara nilai layak untuk naik kelas ya. Kelas 3, Kalau kelas sistem 4. naik kelas sendiri setahu Ana ndak ada istilah tinggal kelas nanti Jepang. Oh, berarti buat teman-teman di rumah yang suka tinggal kelas nih kayaknya menjadi solusi juga nih kalau sekolah di Jepang ya, karena nggak ada sistem tinggal kelas ya. Kalau setahu Ana ada. Nah, dia levelingnya pasti naik level terus ya. Ya. Oke, cuman hanya saja nanti di report atau di laporan ada ini indikator di kelas saya ini Ya. nggak dibebankan gitu kali ya. Oh, kayaknya lebih fair juga tuh kayaknya. Oke, nah Torik, tentu teman-teman di rumah pasti nih bertanya-tanya seberapa sih kemampuan Torik ini berbahasa Jepang ya kan. Nah, boleh ya Ustadz uji sedikit ya. Tidak apa. Kita 5 vocab saja ya, kita 5 vocab, kita tanya secara spontan, Torik jawab secara spontan ya. Oke. Oke, siap pemirsa di rumah? Siap. Bahasa Jepangnya sekolah, Gakko. gakko. Oke. Saya nggak bisa nanti buat teman-teman yang ngerti bahasa Jepang silakan di komen ya kalau memang salah ya. Saya nggak bisa mengkonfirmasi nih salah atau benar ya. Oke, lanjut bahasa Jepangnya kelas, Kelas kyoshitsu atau kurasu. kyoshitsu atau kurasu. Oke, bahasa Jepangnya lapangan, Undojo. undojo. Oke, bahasa Jepangnya pustaka, Toshokan. toshokan. Oke, bahasa ini menarik pemirsa, bahasa Jepangnya masjid. Tahu tuh. Mosku. Moskow. Oh, berarti sama ya. Sama kayak mirip sama bahasa Inggris Mirip-mirip. ya. Mirip-mirip. Oke. Itu tadi pemirsa pengalaman Torik dalam menguasai bahasa Jepang. Nah, tentu apa nih pesan-pesan Torik untuk pemirsa yang ingin belajar bahasa Jepang setelah yang satu ini? Kita break sejenak. Oke, pemirsa, kita masih cerita bersama Torik. Nah, Torik, teman-teman di rumah yang tidak pernah atau tidak punya pengalaman ya hidup di Jepang ya. Tentu Torik tadi kan ada kelebihan karena pernah hidup di Jepang, bisa menguasai bahasa Jepang. Tentu untuk mempertahankannya PR juga ya kan. Ya. Perlu ada latihan dan lain sebagainya. Nah, tapi buat teman-teman di rumah yang memang tidak memiliki pengalaman tinggal di Jepang, hidup di Jepang. Nah, kira-kira mungkin nggak Rik untuk bisa menguasai bahasa Jepang ya, Rik? Kalau ingin menguasai bahasa Jepang, ya pasti bisa asal ada kemauan yang kuat Oke. sama semangat yang besar. Jadi ada kemauan yang kuat dan ada Semangat yang besar. semangat yang besar ya. Nah, kira-kira hal yang paling mendasar ya, yang dipersiapkan ya, untuk teman-teman di rumah supaya mereka bisa konsisten dan tetap semangat gitu, nggak patah semangat ketika mempelajari bahasa Jepang ini. Kalau cara biar konsisten itu tentu tergantung teman-teman dan tergantung setiap orang ya. Oke. Tergantung niatnya belajar bahasa Jepang untuk apa. Oke. Ya, ya. Motivasinya Motivasinya apa ya? Motivasinya bisa mungkin mau kerja di Jepang iya, atau mau kuliah di Jepang Oke, betul. atau mungkin menikah dengan orang Jepang itu bisa iya, juga. betul. Nah, berhubung Rik sekarang kan tanggal 12 Rabiul Awal nih, kalender Hijriah ya kan? Ya. Atau 8 Oktober.
kalender Masehinya. Nah, kita tahu 12 Rabiul Awal tuh hari apa, Rik? Hari Maulid Nabi. Hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa nih Rik, yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan belajar bahasa Jepang? Oke, jadi Nabi sendiri ketika berada di Madinah, Nabi Muhammad pernah menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasanya orang Yahudi. Jadi di Madinah itu kan ada 3 kabilah Bani Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh Zaid bin Sabit untuk menguasai bahasa kaum Yahudi tersebut. Nah, dan Zaid ini berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Nah, dalam konteksnya saat ini kita harus menguasai bahasa asing. Sama seperti Zaid menguasai bahasa Yahudi tadi. Kan bahasa Yahudi itu bahasa asing. Sekarang ini kita harus menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab untuk memperluas Islam ke seluruh dunia. Karena Islam itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab, tapi seluruh dunia. Jadi penting bagi kita sebagai seorang Muslim untuk menguasai bahasa selain bahasa ibu kita, betul ya? Betul. Nah, tentu Dik, tentu Torik ada apa nih pesan atau motivasi buat teman-teman di rumah yang ingin belajar bahasa Jepang? Silakan Dik. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, nah, kita ingin dalam bahasa Jepang nih, biar menarik sedikit nih. Nah, silakan dalam bahasa Jepang. Nihongo narai minna ni akiramezu ni gambatte benkyou shite kudasai. Hai. Hai. Oke, menarik, Masya Allah ya. Sungguh luar biasa Torik. Terima kasih sudah berbagi inspirasi untuk pemirsa kita semua. Nah, semoga ke depan makin banyak lagi prestasi yang diraih. Amin. Baik di bidang bungkasai ya, ataupun di bidang-bidang lainnya ya. Dan juga bukan hanya untuk Torik, buat pemirsa di rumah yang lain-lainnya juga, teman-teman semua tetap semangat meraih prestasi. Nah, tentu prestasi itu tidak diraih dengan hanya berdiam diri saja. Tentu ada effort, ada usaha yang harus kita usahakan, dan ada motivasi yang harus kita pupuk terus-menerus. Nah, pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen ini. Tentunya program ini bisa disimak juga di channel YouTube Risalah Sumbar dalam Risalah Cerita, dan di Radio SIP FM dalam School on the Air. Jangan lupa subscribe channel Risalah Sumbar dan channel SIP Media. Kita pamit, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.